Kembali lagi dengan saya di channel Muda Itu Beda. Kali ini kita akan membahas tentang impor beras 1 juta ton yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita pertama-tama akan membahas bagaimana awal mula atau asal muasal dari wacana pemerintah untuk mengadakan impor beras sebanyak atau sejumlah 1 juta ton itu. Jadi kronologinya itu waktu pertama kali dilaksanakan rakertas oleh menteri-menteri, bagian ada perdagangan, perekonomian, ada juga bagian bulog. Itu mereka merapatkan tentang cadangan makanan yang akan dipakai atau yang dibutuhkan untuk masa-masa puasa sampai lebaran. Jadi dari periode Maret, April sampai dengan bulan Mei. Jadi rakertas itu tadi adalah rapat koordinasi terbatas yang hanya dilaksanakan oleh beberapa menteri saja. Jadi awal mula atau asal muasal awal dari wacana Mendak untuk melaksanakan atau mengadakan impor beras ini tadi itu diawali ketika setelah rakertas selesai. Itu sebenarnya waktu rakertas tidak ada pembahasan tentang wacana untuk mengadakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Nah, tapi dalam keberjalanannya tiba-tiba Mendak membuat sebuah kebijakan yang mendadak, yang itu tidak diketahui oleh beberapa orang, itu melakukan atau mewacanakan untuk Bulog agar melaksanakan tugas untuk mengimpor beras. Jadi Mendak memberikan mandat menugaskan Bulog itu untuk melakukan impor beras sebanyak atau sejumlah 1 juta ton. Nah, di sini yang menarik adalah eh, Mendak, Bulog, dan juga Mentan atau Menteri Pertanian di sini punya sisi masing-masing atau punya persepsi masing-masing terkait bagaimana cara menyikapi impor beras ini. Nah, untuk Mendak sendiri menyarankan agar mengadakan impor, dan untuk dari Bulog yang diwakili oleh Dirut Utama Perum Bulog Bapak Buas atau yang kita tahu Bapak Budi Waseso itu menyarankan agar jangan mengimpor beras dulu karena Bulog merasa bahwa mereka memiliki stok yang cukup untuk persediaan selama beberapa bulan ke depan. Nah, lalu kemudian di sini ada hal yang tidak sesuai ketika pemerintah tidak sinkron secara pendapat. Oke, mungkin itu menjadi hal yang biasa karena yang namanya konflik itu bisa saja terjadi di mana-mana. Tapi di sini ada hal yang mungkin agak unik yang terjadi di sini. Jadi ada ketidaksinkronan data dari pemerintah. Itu ada sekitar yang disampaikan oleh Bulog itu persediaan saat ini itu ada sekitar 800.000 ton beras yang tersedia di gudang untuk CBP. Jadi itu persediaan yang ada di Bulog. Nah, lalu kemudian yang menarik itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh Mendak, karena Mendak merasa bahwa persediaan cadangan beras yang ada di gudang Bulog itu hanya sekitar tidak sampai lebih dari 500.000 ton beras. Nah, di sini kan terjadi perbedaan. Nah, setelah dijelaskan ternyata dari Mendak itu beranggapan bahwa yang lalu menurut Bulog bahwa terjadi penurunan mutu pada 270.000 ton beras itu sebenarnya masih ada 120.000 ton lagi yang mengalami penurunan yang mungkin itu tidak disampaikan oleh pihak Bulog. Nah, itu anggapan dari Menteri Perdagangan. Lalu kemudian dari Menteri Perdagangan akhirnya menghitung-hitung, mengkalkulasi, mengurangi, dan ternyata setelah dihitung-hitung sisa beras yang benar-benar bisa dipakai yang tidak turun mutu itu tidak lebih dari 500.000 ton beras. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Tapi bukan di sini masalahnya. Nah, permasalahan di sini adalah tentang kenapa kok pemerintah ingin mengimpor beras, padahal kita masih punya persediaan beras itu anggap saja kurang lebih 500.000 ton beras. Nah, disinilah yang harus kita perdalam. Jadi, menurut pemerintah, angka persediaan beras yang di bawah 1 juta ton itu merupakan
jumlah yang tidak ideal, karena idealnya jumlah beras yang harus kita sediakan untuk beberapa bulan ke depan itu biasanya di kisaran 1 sampai 1,7 juta ton beras. Jadi jumlahnya segitu ya. Nah, lalu kemudian dari mana kita bisa dapatkan jumlah segitu padahal saat ini kita masih memiliki atau baru memiliki jumlah beras sebanyak kurang lebih 500 sampai 800 ribu ton beras. Nah, lalu kemudian disinilah pemerintah mengadakan impor agar supaya apa? Agar supaya terjadi kestabilan harga beras dan tidak terjadi inflasi, kenaikan harga yang sangat signifikan dari beras tersebut, lalu kemudian tidak mengganggu juga perekonomian dan inflasi juga tidak terganggu. Nah, inilah ketakutan dari pemerintah yang harus mereka hindari. Nah, itulah alasan kenapa kok pemerintah tiba-tiba, atau dalam hal ini Menteri Perdagangan tiba-tiba mengadakan untuk mengimpor beras. Nah, di sini kenapa kok pemerintah begitu ketakutan dengan inflasi? Karena emang itu salah satu prestasi andalan dari pemerintah kita saat ini. Nah, mungkin ini kita bahas di video-video berikutnya. Nah, oke, lanjut di pembahasan impor beras tadi. Tapi permasalahannya di sini adalah padahal dekat-dekat ini atau kita sudah melewati sekitar 2 sampai 3 minggu ini, para pengamat juga melihat kita sudah mulai masuk di masa-masa panen raya. Jadi banyak sekali beras-beras produksi dalam negeri yang sudah bisa dipakai atau yang bisa disimpan ke dalam gudang-gudang Bulog yang dalam hal ini kita maksud adalah CBP. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, kenapa pemerintah tetap impor meskipun kita akan mendapatkan jumlah beras yang akan bertambah dari produksi-produksi masyarakat di desa-desa? Nah, ini pertanyaannya, karena tidak ada banjir, tidak ada kemarau, tidak ada bencana yang merusak lahan pertanian, tidak ada hama wereng. Terus kenapa kok pemerintah tetap ingin mengimpor beras? Karena seharusnya produksi beras itu cukup dong. Nah, oleh karena itu, perkiraan dari yang tadi, data dari Perum Bulog dari 900.000 ton beras tadi itu ditambah dengan penyerapan yang dihasilkan dari panen raya beberapa bulan ke depan itu mencapai 300.000 ton. Jadi kalau di total sekitar 1.200.000 ton beras yang bisa disimpan di Perum Bulog untuk persediaan selama beberapa bulan ke depan bagi masyarakat. Nah, berdasarkan data ini, mungkin kita akan sepakat bahwa tidak usah melaksanakan impor beras lagi karena persediaan beras kita itu sudah mencukupi untuk beberapa bulan ke depan karena udah masuk di range jumlah ideal dari 1 juta sampai 1,7 juta. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan, kira-kira mana sih data yang paling benar gitu? Mana sih data yang bisa kita percaya untuk kita dengarkan dari dua pihak ini? Nah, kalau dalam hal ini mungkin menurut saya ya kita harus mempercayakan kepada Bulog karena dia yang melakukan eksekusinya. Jadi dia pasti tahu kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Jadi Menteri Perdagangan hanya memberikan saran kepada Bulog untuk melaksanakan tugasnya dalam mengimpor beras. Tapi dalam hal ini Bulog merasa keberatan karena merasa impor beras tadi itu tidak diperlukan karena kita punya persediaan beras yang sangat cukup sambil menunggu jumlah panen dari hasil panen raya untuk beberapa minggu ke depan. Dalam melihat hal ini, para pengamat juga cukup kaget karena melihat keputusan aneh yang diambil oleh Menteri Perdagangan kita, Bapak Muhammad Lutfi. Karena bahwa kita tidak sedang menjalani permasalahan seperti paceklik atau mungkin kemarau berkepanjangan
atau harga beras yang naik, ataupun kondisi-kondisi lahan pertanian di Indonesia yang bermasalah, itu tidak ada. Jadi kalaupun itu ada, kayak paceklik tadi ada, ataupun lahan-lahan pertanian itu mungkin ada masalah, terus kemudian harga beras itu naik karena minimalnya cadangan beras yang dimiliki oleh pemerintah, nah itu bisa jadi kita bisa melakukan impor. Jadi untuk melakukan impor, menurut para pengamat ada 3 aspek penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu dari sisi produksi, terus yang kedua dari harga beras, terus yang ketiga dari cadangan. Yang pertama produksi, apakah produksinya itu akan tersedia untuk selama beberapa bulan ke depan, apakah kita bisa memproduksi bertambah lagi. Nah yang kedua harga beras, apakah harga beras saat ini stabil, ya kita lihat saat ini mungkin stabil. Nah yang ketiga cadangan, nah apakah cadangan yang ada di gudang itu sudah cukup dan layak atau ideal untuk jumlah cadangan selama beberapa bulan ke depan. Jika ditambah dengan hasil produksi dari hasil panen raya selama beberapa bulan ke depan, yaitu termasuk jumlah yang sangat ideal untuk cadangan beras selama beberapa bulan ke depan. Setelah melihat beberapa pendapat dari berbagai sisi dan berbagai pihak yang berkaitan dengan hal ini, dalam hal ini adalah impor beras. Nah, itu kemudian kita akan mendiskusikan apa solusi yang bisa kita tawarkan. Ya masa kita hanya nyinyir, kita hanya mengomentari nggak enak atau nggak setuju tanpa memberikan solusi. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan itu adalah ya nggak usah buru-buru impor, beres. Ya karena impor yang dilakukan itu seharusnya ya menunggu hasil produksi panen selama beberapa minggu ke depan. Nah setelah itu ada hasilnya dan memang belum mencukupi, oke monggo silahkan impor. Nah di sini mungkin pihak yang harus turun tangan untuk menyikapi hal ini adalah Pak Presiden Jokowi, karena menurut kami Pak Presiden Jokowi itu yang memiliki keterkaitan untuk memutuskan apakah ini nanti jadi impor atau tidak. Tapi kalau dari kami sendiri itu sebaiknya menunggu hasil produksi selama panen raya beberapa minggu ke depan, dikarenakan ketika nanti kita sudah terlanjur mengimpor sebanyak atau sejumlah 1 juta ton beras, lalu kemudian produksi di dalam negeri kita berlebih, otomatis harga beras akan turun karena persediaan beras kita di pemerintah banyak dan mungkin akan mengalami turun mutu seperti beberapa ribu ton beras yang sebelumnya.